Oke, kita masuk ke sesi pertanyaan, teman-teman. Saya ini lagi, kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silakan di Slido. Itu sli.o, itu bisa masukin ke dengan kode event 778899. Di situ udah ada sekitar 10 pertanyaan, dan di chat juga teman-teman bisa. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan di Slido dulu. Bagaimana supaya jawaban saat interview tidak terdengar klise bagi interviewer? Apakah boleh menanyakan kepastian hasil interview pada interview? Karena ya benar, menunggu hasil itu sangat-sangat mendebarkan dan kita selalu ngecek email, ada nggak yang telepon, ternyata yang telepon sales gitu kan. Ternyata. Jadi, nah itu sendiri seperti apa Pak? Ini mungkin teman-teman bosan dengar suara saya, jadi saya serahkan nih ke dua partner saya yang cantik-cantik gitu. Ada Silvi, ada satu Sinta. Mereka ini expertnya sebenarnya kalau dalam interview. Saya silakan mungkin Bu Silvi. Oke, sebetulnya satu cara utamanya adalah jawab itu seperti tadi kata Mbak Sasti harus dari hati. Pada saat itu keluar dari hati dan itu benar-benar personal experience, itu tidak akan terdengar klise di telinga recruiter. Itu sih. Lalu untuk pertanyaan yang kedua tadi mengenai boleh tidak ya untuk memfollow up gitu ya? Maaf Bro Antoni. Ya benar. Kita boleh menanyakan kepastian hasilnya gitu. Nah, boleh. Jadi saran saya pada saat di akhir sesi interview selalu bertanyalah kepada rekruternya, kepada orang HR-nya, saya boleh nggak untuk memfollow up hasil interview ini? Saya bisa follow up kemana? Itu boleh sekali. Dan itu itu something yang masih dalam koridor tata krama lah. Seperti itu. Oke. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Saya cukup sukses di dunia perbankan. Karir saya cukup cepat. Tapi saya tersandung kasus dan akhirnya saya harus resign. Bagaimana alasannya yang tepat ketika wawancara kerja? Oke. Satu hal yang paling dihargai pada saat interview itu adalah kejujuran. Dan saya percaya dalam segala sesuatu ada dua sisi. Pada saat seseorang terlibat sesuatu kasus, meskipun itu terdengar negatif mungkin, atau terkesan mungkin memang dia yang salah, tapi pasti ada penjelasan di sisi sebaliknya. Yaitu yang menurut saya harus disampaikan. Jadi kalaupun memang posisinya dia memang salah, sehingga tersandung kasus tersebut, nggak apa-apa, diakui saja kesalahannya, mungkin jelaskan kondisinya waktu itu begini-begini secara singkat, yang pasti saya sudah menyesali hal itu dan saya tidak akan mengulangi. Dan kalaupun memang posisinya bukan Anda yang bersalah, bisa juga Anda coba jelaskan saat itu seperti apa sih runutan ceritanya sebetulnya. Seperti itu. Tapi yang satu yang pasti, usahakan selalu jujur. Karena tahapan interview itu adalah tahapan awal saja. Apalagi untuk beberapa posisi yang di level yang tinggi, di level yang kritikal, pasti setelah interview ada yang namanya reference check, ada yang namanya background check. Jangan sampai karena kebohongan di awal, nanti malah kacau di sesi-sesi selanjutnya. Apakah storytelling yang sama dapat digunakan pada interview secara langsung? Pada dasarnya menurut saya sama ya. Mungkin hanya pada saat online ini kan kadang-kadang terkendala koneksi, atau mungkin karena tidak langsung bertemu jadi ada hal-hal yang tidak bisa tersampaikan dengan baik. Jadi menurut saya cara storytelling-nya harus lebih lebih tajam, harus lebih lugas, dan hindari muter-muter. Mungkin itu sih, karena intinya rekruter mencari jawaban, mencari
sesuatu yang positif dari si kandidat. Jadi pastikan itu hal yang tersampaikan pada saat sesi interview. Bagaimana supaya tidak terlalu needy? Ini menarik. Oke. Supaya tidak terlalu needy kelihatannya ya, oke. Sebetulnya begini, banyak cara halus untuk menunjukkan ketertarikan terhadap suatu pekerjaan tanpa terlihat terlalu excited pada saat sesi interview. Yang menurut saya bisa dilakukan, nomor 1, pada saat interview, ajukan pertanyaan. Apalagi pada saat dikasih kesempatan bertanya, pastikan Anda mengajukan pertanyaan. Dan seperti Pak JP sempat mention tadi, kita kan harus research dulu nih tentang company-nya. Kalau ini adalah dream job, pastikan Anda research dulu. Pastikan research, jadi pada saat Anda diberikan sesi bertanya atau Anda menanyakan sesuatu, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang berbobot dan memang dapat terlihat dari situ bahwa kandidat ini melakukan research-nya, mencari tahu tentang kita, dan kandidat ini bisa memberikan bahkan pada saat interview kalau Anda mengetahui bahwa company ini membutuhkan sesuatu hal yang Anda miliki, pastikan itu tersampaikan. Nah, itu menurut saya akan menunjukkan bahwa Anda tertarik dengan pekerjaan ini dan Anda mempunyai sesuatu yang bisa Anda jual dan akan bisa digunakan oleh company ini tanpa terlihat sombong gitu. Oke. Pak JP, sebelumnya ini pertanyaan pribadi dari saya nih. Saya boleh dong bertanya juga kan? Bagaimana sih cara kita memperkenalkan diri kepada headhunter gitu kan? Karena tadi kan Pak JP kan bilang tuh banyak sekali confidential job yang tidak pernah beredar di public area, tidak ada di posting. Dan juga ada kontrak eksklusif yang dimiliki oleh headhunter ya, seperti Match Recruitment sendiri, yang hanya di post atau di announce oleh company kepada Match Recruitment. Nah, itu sendiri seperti apa sih? Pertanyaan menarik ini sih. Biasanya sih dengan adanya LinkedIn ini, biasanya kami menjalin banyak koneksi tuh LinkedIn. Saya ingat waktu 2007 itu saya kembali ke Indonesia, mulai bekerja di perusahaan headhunter di sini. Itu LinkedIn itu belum terlalu banyak dipakai. Jadi lebih susah connect dengan orang. Itu kita mencari candidate atau mencari klien itu kadang-kadang harus namanya headhunting. Kita harus research. Tapi dengan adanya LinkedIn itu mempermudah sekali. Itu kami banyak dapat connection itu lewat LinkedIn. Kalau kita sudah connect sama seseorang, orang ini connect dengan orang lain, maka dengan mudah bisa terconnect di sana. Ataupun banyak dari seperti mungkin sesi-sesi seperti ini di seminar-seminar. Kalau pre-COVID itu kita sering datang mungkin ke event-event, ke seminar-seminar, mungkin ke pelatihan-pelatihan. Nah, di sana juga sering menjalin hubungan, menjalin komunikasi dengan ya siapapun yang kita temui. Kalau kita dari sisi headhunter itu bisa kemungkinan orang tersebut bisa jadi potential candidates atau bisa jadi potential clients. Jadi menurut saya menjalin hubungan sekarang ini sangat mudah ya. Via online, LinkedIn itu sangat memfasilitasi sekali. Dan event-event seperti ini, webinar-webinar seperti ini, itu sangat memfasilitasi, lebih mudah orang untuk connect dengan kami, dengan headhunter. Jadi apa ini yang bisa saya lakukan? Apakah saya mengirimkan CV saya ke Match Recruitment atau saya ada tempat saya bisa mengupload CV saya sehingga saya adalah bagian dari database kandidat di Match Recruitment atau seperti apa, Pak? Bisa dengan banyak cara. Bisa dengan kalau kita dalam konteks seperti ini webinar, bisa email ke saya, bisa mungkin melalui bro gitu, atau mungkin bisa ke website kami. Di website kami juga ada bagian job seeker, itu kami ada posting beberapa jobs. Kalau mungkin ada di
kebetulan job posting kami yang menurut teman-teman, oh ini saya cocok nih, bisa ke sana, bisa langsung apply, bisa langsung kirimkan CV. Jadi banyak cara, lewat LinkedIn juga bisa, seperti itu. Oke, lanjut kita ke pertanyaan ke Slido. Kita sekitar 30 menit lagi waktu kita. Lalu saya pernah ikut interview, mereka menyatakan saya lolos di company mereka, lalu 2 minggu kemudian saya ditolak. Wah ini, apa yang harus ada kasaran Pak? Kenapa begitu Pak? Ada mungkin kasus seperti ini. After first interview, candidate ini dinyatakan oke, lolos dengan recruiter di perusahaan itu. Nah, setelah dibawa mungkin ke next, mungkin ke usernya melihat, mungkin usernya bilang, menurut saya nggak begini. Tuh. Jadi nggak deh kalau ini. Atau mungkin requirement-nya berubah. Karena kadang-kadang di klien seperti itu. Banyak ada beberapa klien kami itu karena mereka fast pace sekali gitu pekerjaannya, segala sesuatu juga perubahannya luar biasa sekali. Maka kadang-kadang kebutuhan yang diinfo ke kita 2 minggu lalu itu 2 minggu kemudian bisa berubah gitu. Tadinya mereka saya butuh manager level seperti itu. Nah, kita kirimkan seorang yang kualifikasinya manager di interview, tapi 2 minggu kemudian karena di merekanya ada perubahan, saya ternyata manajer ini nggak cukup karena saya mau dia ini untuk leading satu divisi, saya perlunya GM. Nah, ada seperti itu. Atau mungkin kalau di klien kita juga ada project-nya mereka on hold. Jadi saat ini mungkin posisinya tidak dibutuhkan dulu, atau sudah mungkin tiba-tiba ada internal yang mereka bisa promosikan. Jadi variasi sih sebenarnya. Oke, jadi bisa seperti itu Pak ya. Ya, probability-nya banyak sekali sih. Oke, terus ini Pak, ada pertanyaan, ini lewat chat, dia sudah sangat banyak sekali men-chat saya. Sebelum saya ditelepon mungkin. Saya punya CV, di mana saya bekerja di beberapa perusahaan hanya 1-2 tahun. Nah, ini nih Pak. Nah, ini bisa dinilai negatif mungkin ya. Reasonnya padahal perusahaan-perusahaan tersebut kolaps. Makanya saya harus bekerja. Ya. Nah, bagaimana kita membuat CV kita tersebut tetap menarik gitu? Oke. Kalau kami sarankan sih, kalau kami setelah interview candidate, kami akan buatkan candidate kami itu candidate profile. Jadi bukan CV mentah itu, tapi ada note dari kami, ada summary, kami akan interview, hasil interviewnya kami akan tampilkan di halaman pertama. Dan juga kami akan di setiap posisi yang mungkin orang ini bekerja setahun, 2 tahun, kami akan taruh reason for leaving. Kenapa orang ini meninggalkan perusahaan yang ini? Ya mungkin kita akan tulis, perusahaan ini collapse karena ini. Kalau di perusahaan berikutnya, kenapa cuma setahun? Mungkin karena dia kerjanya kontrak setahun, gitu. Dan ada opportunity untuk pindah ke posisi yang lebih permanen. Jadi di setiap experience dia kerja di mana, nggak ada salahnya untuk kenapa saya reason for leaving gitu. Kenapa saya keluar dari sini? Kalau memang pindah-pindahnya terlalu ekstrim ya, seperti itu. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya adalah apabila kita resign dari satu perusahaan karena culture-nya kurang baik, bagaimana cara kita menyampaikan value kita agar tidak memunculkan kesan negatif? Mungkin Bu Sinta ada muncul. Mohon maaf, tadi ada technicality problem. Saya coba untuk membantu menjawab ya. Yang ini, yang pertanyaannya apabila kita resign dari suatu perusahaan karena culture-nya kurang baik, bagaimana cara kita menyampaikan value kita agar tidak memunculkan kesan yang negatif? Ini sering sekali terjadi pada saat kita interview. Baik dari level bawah maupun sampai dengan level atas.
Di mana memang kadang-kadang kandidatnya juga akhirnya malah jatuhnya jadi curcol gitu, jadi emosional pada saat cerita gitu. Nah, kalau saran dari saya sih sebaiknya kalau pada saat menceritakan tentang ada perbedaan culture seperti itu, apa ya, coba untuk lebih wise dalam membungkus jawabannya tanpa berbohong ataupun tanpa menjelekkan si perusahaan. Karena pada saat nantinya kita ini kan berhubungan dengan manusia gitu ya. Komunikasi ini kan manusia ke manusia gitu. Apa yang disampaikan orang ini belum tentu nyampainya itu sama gitu ke si interviewernya. Kalau interviewernya merasa bahwa kok orang ini kayaknya jadi kesannya julid kalau tadi kata Mbak Sasti gitu ya. Atau bahkan malah seperti kesannya jadi kayak kok ngejelekin banget gitu ya. Jadi basically kalau dari saya sih biasanya kalau misalkan ada kandidat yang mencoba untuk menceritakan kayak gitu, sebaiknya dibungkus dengan lebih baik, tapi tetap ngomong apa adanya bahwa ada perbedaan visi ataupun perbedaan yang cukup mendasar. Nah, nanti interviewernya itu adalah tugasnya interviewer untuk menggali lebih jauh, untuk probing lagi apa sih sebenarnya gitu. Tapi intinya kalau untuk memunculkan supaya ada value lebih, ya dengan cara ya ngomong secara wise aja gitu. Jadi kitanya pun si interviewer juga nggak akan ngerasa negatif ya sama orang ini gitu. Bagaimana tips and trick agar kita lulus interview atau memberikan value diri lebih saat background kita berbeda dengan kualifikasi pekerjaan yang di-apply? Mungkin nggak, Bu, kalau pada kualifikasi itu berbeda dan kita dapat panggilan interview? Mungkin saja terjadi, karena gini, biasanya ada alasan kenapa perusahaan memanggil orang dengan kualifikasi yang berbeda, tapi pasti ada fine line-nya di mana pasti orang ini nih ada something nih, ada yang sesuai nih, ada yang disukai dari orang ini gitu. Say misalkan dari perusahaan udah ditulis requirement-nya jelas gitu. Education-nya say mesti dari psikologi misalkan, atau education-nya mesti dari chemistry gitu. Tapi orang ini punya pengalaman kerja yang memang ternyata cocok gitu. Nah, tadi kalau pertanyaannya memberikan value diri lebih saat background kita berbeda dengan kualifikasi pekerjaan yang di-apply, nomor satu, tadi Pak JPJ udah info, kalau udah dipanggil interview dari something gitu, udah berarti emang ada yang disukai gitu dari si kandidat ini. Yang kedua, pada saat menjelaskan tentang dirinya dia, tentang kualifikasinya dia, highlight yang memang jadi koneksi dengan pekerjaan yang sedang di-apply. Misalkan contohnya, misalkan yang dicari adalah posisi sales, di mana memang orang ini sebenarnya pekerjaannya adalah marketing. Ini mesti dibedain nih, kadang-kadang ada orang yang ngomong marketing dan sales tuh sama gitu ya. Nah, highlight memang part-nya dia pada saat itu memang dia ada part role-nya as a sales. Jangan ngomongin soal marketingnya gitu, tapi soal sales-nya gitu. Jadi kalau untuk memberikan value lebihnya itu yaitu yang memang relevan dengan kebutuhannya dari si company. Oke, aku mau balik dulu ke Mbak Sasti. Mbak Sasti, halo. Halo. Tadi ada ini ngomongin tentang, tadi saya lupa, ada pertanyaan tentang nervous. Itu ada nggak sih di public speaking sebenarnya ketika kita tadi kita kan terbawa tuh suasana menceritakan masalah pribadi dan lain-lain. Nah itu ada nggak teknik public speaking untuk mengontrol diri kita sendiri gitu? Jadi sebenarnya public speaking itu tidak pernah mengharamkan nervous. Jadi saya pengen highlight itu bahwa nervous itu alami sekali, dan terkadang orang yang sudah persiapan tinggi itu nervous bisa jadi indikator bahwa dia memang sudah melakukan persiapan. Jadi kalau misalnya tiba-tiba teman-teman ngerasa saya nggak mau nervous nih, saya harus tidak nervous, itu juga pendapat yang keliru menurut saya. Tapi bagaimana kemudian kita deal atau bisa mengatasi nervous? Kita ada beberapa cara. Kalau secara praktikal misalnya yang sering saya lakukan. Kalau teman-teman punya, saya kebetulan tidak ada contoh pulpennya. Tapi biasanya kalau orang yang sedang nervous, saya sangat sarankan untuk mencari medium pengantar nervous mereka. Misalnya dengan pulpen. Jadi selama interview boleh membawa pulpen, tadi boleh bawa notes dan pulpen itu dipegang erat-erat ketika untuk menurunkan tensi nervous. Kalau misalnya ada pulpen, usahakan pulpennya bukan pulpen yang bentuknya cetak-cetik gitu ya, karena biasanya kalau nervous, terkadang kita tuh tidak sadar memainkan sesuatu di sekitar kita, entah memainkan
pulpen cetak-cetik, atau entah kita memainkan rambut, atau memainkan kertas di hadapan kita, nah itu juga yang kita lakukan. Kemudian apalagi caranya mungkin bisa dengan menghitung, dengan mengatur nafas mengikuti detak jarum jam. Saya sempat diajari itu oleh guru saya juga di public speaking, bahwa ketika kita nervous, alangkah lebih baiknya kita melihat jarum jam. Kalau nggak ada, mungkin karena jamnya sudah digital, perhatikan detik perubahan detik, kita pakai stopwatch. Kita latih pelan-pelan nafas kita, pelan-pelan sambil bilang sama diri kita bahwa saya bisa melakukan ini, saya sudah persiapan, saya bisa melakukan ini. Jadi itu semasa tidak minum air putih yang cukup. Tapi jangan berlebihan, nanti biasanya kalau nervous muncul simptom berikutnya adalah sering ke belakang, sering ke toilet. Itu biasanya yang juga bikin kita jadi agak sedikit kacau. Terlalu lebih dalam. Itu Mbak Sasti tadi baru ajarin saya nih sebelum kita mulai. Thank you ya Mbak. Sama-sama Pak Jeffy, sudah banyak belajar dari Pak Jeffy. Oke, bagaimana cara kita menyampaikan kepada recruiter apabila kita mau shifting karir dengan background work experience education yang berbeda? Nah ini menarik nih, karena memang sih Pak, hari ini isunya akan banyak akan banyak sekali job role baru, gitu kan, apalagi dengan teknologi yang berkembang ini. Nah ini seperti apa nih? Oke, saya coba bantu menjawab ya. Tadi bagaimana cara kita menyampaikan kepada recruiter apabila kita mau shifting karir dengan background work experience dan education yang berbeda. Jujur aja, untuk di saat seperti ini agak sulit memang kalau shifting apabila orang itu sudah berbelas-belas tahun gitu ya, atau berpuluh-puluh tahun di karir yang sama, and then suddenly dia mau shifting karir di mana dia tidak punya keterampilan yang memang dibutuhkan. Tapi kalau memang ternyata orang ini punya keterampilan yang dibutuhkan, misalkan contoh ya, saya pernah ada interview kandidat, dia ini sebenarnya adalah orang ekonomi, manajemen. Selama dia kerja sekitar 6 sampai 10 tahun, itu dia kerjanya itu di bagian finance. Nah, tapi dia itu punya hobinya itu dia adalah programming, which is dia tidak dapatkan itu secara akademis gitu ya. Nah, tapi ada buktinya bahwa dia memang banyak melakukan kayak semacam project base, dia melakukan kayak programming untuk ngebantu perusahaan freelance gitu jatuhnya. Nah itu kalau seperti itu, kalau dengan skill set yang seperti itu bisa aja terjadi gitu. Karena bukan tidak mungkin, cuman memang kalau untuk perusahaan yang saat ini ya kebanyakan pasti maunya ngeliatnya adalah education background and then working experience. Yang paling penting kan working experience gitu. Hanya beberapa perusahaan, mungkin 1 dari 10 yang memang mau memberikan kesempatan, oh orang ini bisa nih, karena dia sudah ada buktinya itu adalah project yang sudah pernah dia lakukan gitu. Itu sih lebih ke sana. Jadi kalau mau shifting karir, selama ada dasarnya, bahwa memang dia punya skill set tertentu yang memang cocok, ya it's okay, disampaikan ke rekruternya bahwa saya selain ini, saya juga punya loh secara sampingan, saya punya hobi ini gitu. Dan hobi saya ini memang saya tekuni secara serius gitu. Kalau boleh saya tambahkan, itu ini berkenaan dengan salah satu kandidat kami, kebetulan saya langsung ingat gitu. Kami proses kandidat ini, kami ada kebutuhan dari satu perusahaan multinasional yang posisinya sebenarnya itu lebih ke itu lucu, antara hybrid antara sales dan marketing. Basically posisi ini untuk taking care of perusahaan dealernya perusahaan ini gitu. Nah kami punya candidate itu lucunya backgroundnya orang ini itu banking gitu. Itu beberapa tahun kerjanya di banking terus. Nah, kebetulan kami memang punya relationship dengan orang ini, dan orang ini personable, nggak kayak tipikal orang banking yang serius, yang number crunching banget, gitu, kaku. Itu kan kurang lebih stigma dari orang banking tuh seperti itu. Gitu. Nah, karena kami punya kedekatan dengan kandidat ini, waktu kami terima assignment dari klien kami, ini dibutuhkan orang yang punya karakter seperti ini. Jadi memang diutamakan itu soft skill, bukan hard skill. Ya, menurut kami ya secara soft skill cocok sekali orang ini.
kami interview si candidate ini dan kami kirimkan. Klien kami udah otomatis bilang, Jack, kok kirimin gue orang banking gitu? Terus saya bilang, baca dulu dong ya, highlight-nya kan kita bikin highlight gitu. Nah, kita highlight tuh, kita ceritakan, oh orangnya seperti ini, seperti ini. Dan kami juga lakukan apa yang namanya DISC test. DISC testnya tuh cocok banget gitu sama personality yang dibutuhkan di pekerjaan ini. Nah, kita convince klien kami, coba deh interview. I guarantee you, he's not gonna waste your time. Gitu. Dia kan nggak akan buang-buang waktu. Mungkin akhirnya nggak diterima, tapi I guarantee you, first interview pasti dia nggak akan waste your time. Pasti ada value yang bisa tak ditarik dari orang ini. Dan benar aja di interview, dan guess what? Di hire. Karena soft skill-nya tuh masuk banget. Jadi itu mungkin salah satu role kita juga ya untuk bridging gitu, bridging something yang sepertinya kok kayaknya nggak matching, tapi kan di antara bukan hanya hard skill, ada yang namanya soft skill dan itu kan kebanyakan yang dicari sekarang ini. Gitu. Oh, sampai segitu Pak ya. Jadi bisa merubah pikiran HR gitu kan? Itu pakai teknik ya, pasti kan ada relationship, ada trust. Kita juga harus mengenal baik siapa candidate kita. Jadi jangan kita kasarnya ya kita jualan aja for the sake of jualan gitu. Kita harus mengenal juga candidate kita seperti apa dan kita harus mengenal juga klien kita nih seperti apa gitu. Dan kita coba bridging yang something yang mungkin klien kita nih nggak lihat dari si candidate ini dengan sekilas baca profilnya, tapi kita bisa jelaskan begini loh, kenapa kita kirimkan candidate ini karena seperti ini. Ini mungkin buat Mbak Sasti nih, bagaimana, jadi yang saya pernah baca 70% kandidat itu kadang fail itu karena bahasa Inggris, Mbak Sasti. Ya gitu. Nah itu sendiri seperti apa sih meningkatkan rasa percaya diri saat melakukan interview menggunakan bahasa Inggris? Bisa nggak? Bisa. Ini pertanyaan yang sering sekali ditanya oleh mahasiswa saya kebetulan di kampus ketika mereka sangat takut, sama takutnya dengan menghadapi matematika, dengan menghadapi bahasa Inggris. Kita harus admit bahwa memang bahasa Inggris itu masih sangat privilege ya di Indonesia. Tapi untuk tipsnya saya selalu bilang gini, bahasa Inggris itu anggap sebagai bahasa yang bisa dipelajari pelan-pelan. Jadi kalau memang tidak terbiasa menggunakan bahasa Inggris, di YouTube itu banyak sekali bahasa Inggris untuk conversation, untuk business conversation. Ya, kita bisa belajar dari situ pertama kali. Untuk gimana cara pengucapan, bagaimana kemudian diksi dalam bahasa Inggris. Menurut saya sih dengan source, dengan banyaknya informasi di YouTube, kita bisa belajar bahasa Inggris yang minimal business conversation dulu untuk bisa jawab spesifik apa yang ditanyakan oleh interview. Gitu sih Mas. Terutama soal mindset sih, saya paham betul gimana kemudian mindset ketika sudah takut duluan itu biasanya pasti nggak akan keluar kata-katanya. Oke, ini hari ini saya kirim, ini mungkin di sesi selanjutnya. Karena ini berhubungan dengan membuat LinkedIn kita menarik gitu kan. Nggak tahu, mungkin Pak Jepi juga bisa jawab, tapi coba kita lanjut dulu Kak, gimana caranya merespon pertanyaan yang kita nggak bisa menjawabnya. Kita nggak pernah ada pengalaman seperti itu atau case tadinya kita nggak pernah megang. Seperti apa tuh? Ini bagus banget. Ini saya belajar juga Kak Antoni. Mungkin Pak JP atau Bu Sinta, Bu Sylvie pasti pernah punya pengalaman bahwa menghadapi calon kandidat yang sotoy itu sangat nggak enak. Jadi jadi saya selalu bilang juga bahwa kita nggak apa-apa kok untuk tidak tahu. Menurut saya kita nggak apa-apa kalau kita bilang kita nggak tahu. Jadi ketika ada pertanyaan yang memang sangat sulit dan memang kita tidak tahu, dibanding kita berbohong kepada interviewer, menurut saya alangkah lebih baiknya kita jujur bahwa saya tidak tahu Bu. Tapi kemudian saya biasanya menyarankan untuk siasatnya supaya tetap tidak kemudian tiba-tiba menurunkan kesan negatif atau memunculkan kesan negatif ke interviewer adalah dengan bilang, tapi Bu kalau saya boleh dapat kesempatan, saya berniat sekali untuk belajar lebih lagi soal pertanyaannya Ibu atau Bapak sampaikan ke saya. Jadi gitu. Oh, ada willingness di situ ya? Betul, ada willingness di teman-teman match recruitment. Pak JB ada tambahan bagaimana cara menjawab pertanyaan nggak bisa?
Tadi saya setuju sekali dengan Mbak Sasti seperti itu. Yang penting sih ya jangan maksain kita harus menjawab, jangan terpressure untuk menjawab. Kalau memang kita nggak tahu, ya kita bilang nggak tahu. Atau mungkin kalau pertanyaan tentang suatu situasi, pernah nggak ngalamin seperti ini, gini. Kalau memang kita nggak pernah ngalamin, ya bilang, oh saya nggak pernah ngalamin hal seperti ini. Tapi kalau boleh saya cerita yang saya pernah alami seperti ini. Gitu. Jadi kita paling nggak ada timbal baliknya seperti itu. Kalau boleh saya ceritakan, pengalaman saya seperti ini nih. Saya boleh menambahkan sedikit ya Mas Antoni soal tadi mengajukan pertanyaan Bu Sylvie, kan saya sempat menyinggung sedikit soal kita ternyata boleh loh mengajukan pertanyaan ke interviewer kan gitu ya. Di sini ada tekniknya juga. Jadi saya melihat pola yang hampir sama selama beberapa kali saya ngajak public speaking, bahwa kendalanya adalah orang Indonesia itu sering sekali minta maaf. Di mana di public speaking itu kadang-kala minta maaf itu justru menciptakan kesan negatif ke kawan bicara kita. Jadi misalnya, ini teknik juga pada saat mengajukan pertanyaan, sering sekali saya menemui orang yang berbicaranya adalah, mohon maaf saya boleh bertanya gitu. Jadi kalau dalam public speaking ketika kita bicara mohon maaf boleh bertanya, kalau keseringan itu nanti kesannya adalah, ini ngapain ya gitu. Mungkin nanti Pak JP atau Bu Sylvie atau Bu Sinta bisa menambahkan dari sisi headhunter, tapi menurut saya dari sisi public speaking bahwa kata maaf itu ada porsinya seperti kata tolong dan kata-kata yang lain gitu. Jadi pada saat kita bertanya, sebisa mungkin dilatih untuk tidak berkata mohon maaf saya mau bertanya, tapi mungkin kayak Pak JP bilang tadi bahwa saya boleh menambahkan atau saya boleh bertanya, mungkin seperti itu Mas. Terus ini Pak, ini kan menarik nih. Hari ini saya kirim message ke kurang lebih 20-30 headhunter, namun kasih respon, approve my invitation mungkin sekitar 1-2%. Kenapa ya? Mungkin nanti bisa Sylvie dan Sinta bisa tambahkan ya. Ini mungkin jangan salah satunya ke kita nih, kita nggak respon. Mohon maaf nih. Jadi saya keluarin nih kata-kata mohon maaf. Ya, kadang kalau saya lihat dari average tim kita ya, di tim kita setiap harinya tuh bisa dapat puluhan invitation, puluhan, kalau bahkan ada yang ratusan invitation untuk di accept seperti itu. Nah, seringkali juga itu tim kita itu saya kata-kata for the lack of better term, saya distracted karena mereka ada tugas-tugas masing-masing untuk interview, untuk discuss sama candidate, discuss dengan klien, bikin profile dan lain-lainnya. Dan mungkin kurang waktu untuk cek inbox LinkedIn satu persatu gitu. Dan karena kebanyakan dari tim kita, dari headhunter itu lebih proaktif. Contohnya misalkan ada satu project yang dibutuhkan candidate tertentu. Nah, mereka akan cari dulu tuh. Kalau kita konteksnya LinkedIn, akan cari dulu siapa candidate kira-kira yang cocok untuk posisi ini. Gitu. Jadi mereka approach-nya lebih proaktif seperti itu. Nah, setelah itu cari ke internal database kami. Gitu. Nah, mungkin at the end of the day atau mungkin dalam seminggu beberapa kali baru ada opportunity untuk cek inbox LinkedIn siapa saja. Itu pun juga kan banyak sekali, dan kalau dibilang ada filter nggak, sebagian ada gitu, karena sebagian memang itu yang minta connect ya mohon maaf ini saya dikata-kata mohon maaf lagi nih itu mau selling something gitu, kayak broker mau jualan mobil, mau jualan apa gitu, dan itu ya supaya itu kita akan filter seperti itu. Mungkin bisa ditambah Sylvie dan Sinta. Kalau boleh saya tambahkan nih, ini it's a good question karena memang ini yang kita alami. Mungkin Bu Sylvie juga ngalamin juga sama. As a headhunter, kita itu pada saat dikirimkan invitation, pasti kita akan filter. Sama halnya seperti kita menerima CV orang. Nah, pada saat kita terima CV orang kan kita lihat dulu dong, oke, ini CV pertama kali yang paling gampang dilihat adalah secara keseluruhan. Paling umum kan gitu ya, lihat CV keseluruhan. Begitupun juga dengan LinkedIn profile gitu.
pada saat orang hanya menaruh kata-kata misalkan lagi cari kerja gitu. Jujur saya agak pada saat saya baca kayak gitu ya, kan ada nih pada saat kita punya LinkedIn account, kan ada tuh atasnya apa sih yang pengen kita tulis gitu ya. Itu adalah selling point-nya kita gitu sebenarnya. Image kita yang mau kita perkenalkan kepada orang yang di luar, yang eksternal, yang ngebaca gitu. Terus ngeliatnya adalah lagi cari kerja. Bahasanya aja, tatanan bahasanya udah nggak menarik gitu. Terus kayaknya kok gini banget ya. Terus pas ngeliat lagi di dalamnya, karena kita kalau as a headhunter, kita kadang-kadang kita mencoba melihat lebih dalam lagi gitu. Oh, di dalamnya nggak ada tuh, cuma tulisnya pengalaman kerja, sales manager gitu. Perusahaannya nggak ketahuan apa, kapan, di mana, apa industrinya gitu. Kita pun nggak tahu gitu. Jadi alasannya kadang-kadang kenapa tidak kita approve, karena satu, tidak menarik profilnya dan tidak menggambarkan si orang ini gitu. Siapa sih ini orang gitu? Ini orang bisa buat apa ya? Sedangkan kita itu kan di headhunter, kita seperti tadi kata Pak JP, kita proaktif gitu. Kita yang nyari gitu. Nah, once kalau ada invitation masuk, ya kita juga happy gitu. Walaupun memang di saat-saat tertentu mungkin kita seminggu sekali baru kita cek atau 2 hari sekali baru kita cek gitu. Cuman pada saat kita cek, kalau kondisinya seperti itu nggak menjual. Jadi itu satu selling point. Terus yang kedua mungkin aja karena memang apa yang dimiliki oleh si kandidat, misalkan si kandidat ini udah bagus nih bikin profile LinkedIn-nya gitu ya. Ada kan bikin LinkedIn profile itu sama kayak bikin kayak Facebook account, sama kayak bikin Instagram account, itu kan ngegambarin karakter orangnya gitu kan. Sama pun pada saat bikin CV gitu. Ada orang yang berbunga-bunga banget bikin CV-nya atau LinkedIn profile-nya, lebay gitu ya. Jadi kayaknya overselling gitu. Tapi ada juga orang yang irit kata-kata, kayak tadi yang saya bilang, bahkan irit banget sampai kita nggak tahu ini orang apa gitu. Nah jadi ada 2 hal nih kenapa nggak kita approve gitu, bisa aja. Yang tadi satu tidak menjual atau terlalu overselling. Terus yang kedua itu adalah mungkin tidak cocok dengan kualifikasi yang saat ini sedang kita cari gitu. Tapi mostly ya, yang saya alami sih yang pertama sih. Itu kalau dari saya sih. Nggak tahu, Bu Sylvie mungkin ada? Saya menambahkan sedikit aja. Ini teknis sih. Pada saat kita invite seseorang di LinkedIn, itu kan ada pilihan untuk menambahkan note. Selalu tambahkan note di situ. Sebelum kita closing, mungkin ini pertanyaan terakhir. Di kuliah saya mengikuti kepanitiaan selama setahun, tapi saya tidak ikut organisasi karena ada alasan jam malam orang tua dan yang ketat. Ini pertanyaan terakhir sebelum kita menutup, saya minta summary dari Pak JP dan Mbak Sasti. Tapi sebelumnya mungkin bisa menjawab dulu pertanyaan terakhir ini. Pertanyaan bagus. Ini pertanyaan bagus sekali sih sebenarnya. Tapi tadi feedback dari teman, saya dengar feedback dari teman-teman, setiap orang itu selalu punya kelebihan, selalu punya selling point gitu. Setiap orang tuh pasti tahu dia strength-nya dia apa sih gitu. Kalau Mbak Sasti udah ketahuan, strength-nya di komunikasi. Gitu. Ada kalau di Sinta dan Silvi memang udah ketahuan strength-nya di mana. Ceritakanlah strength itu yang nggak kelihatan gitu. Ini kan dalam tahap saya asumsi ini sudah proses interview kan. Kalau ada proses interview berarti ada ketertarikan gitu. Ceritakanlah gitu hal-hal yang menjadi strong point-nya. Mungkin dengan contoh, mungkin tidak perlu dalam ke organisasi, saya ikut organisasi, saya ini, tapi pasti dalam perjalanan kuliah atau itu pasti ada melakukan sesuatu, apalagi pernah mengikuti kepanitiaan, ceritain ya mungkin limited tapi ceritain aja gitu, ceritain mungkin background-nya orang ini, mungkin dia punya background di keluarga sebagai apa. Saya jadi ingat ada salah satu konsultan kami gitu. Kami hire dia itu bukan karena dia punya background yang cocok, dia punya pengalaman yang cocok dengan posisi yang kami cari gitu.
dan di CV-nya juga nggak ada apa-apa begitu. Background sebelumnya dia mungkin kalau nggak salah sekretaris kalau nggak salah gitu, which is nggak ada hubungannya sama posisi yang kami cari itu internal. Tapi kami tertarik, ada satu hal yang membuat kami tertarik di waktu ngelihat profil dia di LinkedIn, kami invite interview, dia mau datang, kami minta dia coba ceritain dong, dia mungkin seperti ini, nggak pernah ikut ada suatu organisasi, tapi dia cerita oh di keluarga dia ternyata dia itu apa ya, ibunya udah nggak ada gitu. Jadi dia tuh basically dari dia remaja, dia tuh practically dia yang raising adik-adiknya gitu. Nah, waktu cerita dia kita bisa melihat dia punya semangat begitu. Dia punya, karena itu kan pengalaman pribadi dia. Oh, jadi dia ada pengalaman nih. Dia yang ngatur rumah tangga dari sejak remaja. Itu sampai sekalian kuliah dan sebagainya. Berarti ada sense of responsibility yang kuat gitu di dirinya dia, dan itu salah satu mungkin traits yang menarik, yang cocok ya, soft skill yang kita butuhkan untuk diri seorang konsultan, harus punya rasa tanggung jawab yang besar seperti itu. Nah kalau boleh ya itu mungkin ya, saya nggak tahu apakah ini cukup menjawab itu. Tapi itu yang dari pengalaman pribadi kami. Oke, thank you Pak. Benar, organisasi terkecil itu adalah keluarga. Jadi memang sebenarnya kita nggak harus ikut organisasi ini. Itu memang ketika kita dalam keluarga memang bisa menceritakan poin-poin kita, itu akan sangat menjadi menarik. Oke, sebelum kita tutup, ya kita udah mau buka puasa. Mungkin saya kasih waktu ke Pak JP, ya, sekitar 2-3 menit. Untuk memberikan summary dan juga ke Pak Bu Sasti. Ya, saya atas nama teman-teman semua di Match Recruitment, saya mengucapkan terima kasih sekali untuk kesempatan bisa kontribusi di webinar ini, juga bisa kenal dan belajar dari pakar komunikasi Mbak Sasti gitu. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi di kedepannya dengan Bro Anthony yang udah bridging kita semua gitu. Saya terima kasih Bro untuk koordinasinya yang luar biasa seperti ini gitu, dan ide-idenya. Saya juga banyak belajar sekali dari Bro, orang yang luar biasa dan caring sekali. Hopefully ya ini bukan webinar pertama dan terakhir, kita bisa lanjut, dan apapun yang kami bisa kontribusi, apapun mungkin yang dibutuhkan dari kami akan siap support. Apalagi di masa-masa sekarang ini, kita harus saling bergandengan tangan, dan kita percaya Indonesia akan jauh lebih baik kalau lebih banyak orang yang care. Thank you. Bu Sasti? Saya sama kayak Pak JP, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak JP yang sangat rendah hati sekali, dan juga sharing banyak sekali. Saya belajar tadi soal menghadapi interviewer juga dari Pak JP, soal Mas Anthony juga yang sudah mengajak untuk ikut webinar ini. Sama, saya berharap juga ini masa yang sangat sulit. Kita kalau misalnya tadi beberapa pertanyaan saya lihat adalah pertanyaan yang sama sekali seperti di kelas-kelas saya di public speaking, bahwa memang yang paling sulit dari bercerita itu adalah mengalahkan diri kita sendiri. Ketika kita takut, maka kita nggak akan bisa cerita apapun. Jadi pesan saya, seperti kata Pak JP, kita saling menguatkan, saling caring satu sama lain, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di sesi webinar yang lain. Terima kasih Pak Anthony. Thank you Bu Sinta, Bu Thank you semuanya. Teman-teman yang udah sesi ini sampai selesai, thank you. Terus event ini di-record, kita akan posting di YouTube-nya Match Recruitment juga. Dan slide presentasi kita akan kirimkan ke email teman-teman, dan juga kita akan ada form survei untuk mereview. Mungkin teman-teman bisa memberikan saran untuk webinar selanjutnya mungkin. Karena memang benar Pak JP, yang dibilang Pak JP tadi, sekarang dalam kondisi masa-masa seperti ini kita harus sering sharing untuk memberikan ya informasi-informasi baru. Karena ya banyak sekali yang saya dengar orang udah mulai hopeless. Saya berharap teman-teman di sini tetap semangat, ya banyak berdoa dalam masa yang begitu, ini pertama kali terjadi lah dalam masa ketidakpastian seperti ini. Thank you buat teman-teman.
God bless semuanya, selamat berbuka puasa dan tetap semangat.